Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan babu minasyirki ay yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kita masuk di dalil yang ketiga. Betul ya? Dua dalil sudah kita bahas. Berikutnya kita akan bahas dalil yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kosakata yang dijelaskan oleh pensyarah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat ini. Ada kalimat ta'buduna, innama ta'buduna, yakni yang kalian ibadahi. Beliau jelaskan makna dari ibadah. Ibadah itu dari sisi bahasa at-tadhallul wal khudu', ketundukan. Adapun secara istilah syar'i, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah istilah atau ungkapan yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perbuatan maupun ucapan, baik yang lahir maupun yang batin. Ini juga pernah kita bahas saat kita membahas kitab Salasat al-Usul. Jadi semua perkara yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang lahir, yang nampak ataupun yang tersembunyi, maka itulah ibadah. Kemudian ada kalimat awthanan, artinya berhala-berhala. Karena awthanan itu bentuk jamak dari wasan. Wasan itu dipakai untuk setiap yang disembah selain Allah,
baik berupa bentuk pahatan ataupun tidak. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu disebut dengan wathan. Jadi dia lebih umum dari sonam. Sonam juga berhala artinya, tapi wathan lebih umum. Sebagian penjelasan sonam itu yang dipahat, baik dari kayu ataupun dari batu. Nah, kalau wathan ini bentuknya umum, setiap yang disembah selain Allah. Maka matahari sejatinya juga disebut wathan kalau disembah oleh sebagian orang. Bulan, bintang juga demikian. Tidak mesti patung yang dipahat. Kemudian ada kalimat takhluquna. Takhluquna, kalian membuat-buat. Maksudnya adalah kalian mengada-adakan. Ifkan, ifk itu artinya dusta, kebohongan. Maka kalau ada ungkapan khabarul ifki, berarti maksudnya berita bohong, hoax atau hoax. Yang mana yang betul? Hoax atau hoax? Pokoknya itu ya. Ifkan ya, dalam bahasa Arabnya disebut ifkan, kedustaan, kebohongan. Makanya dalam sirah Nabi itu ada peristiwa namanya hadithul ifki. Hadithul ifki, berita bohong ya, terkait dengan ibunda Khadijah. Barakallahu fikum. Terkait dengan ibunda Aisyah yang kemudian difitnah telah berselingkuh dengan sosok seorang sahabat. Masya Allah ibu ya, orang-orang mulia itu mendapatkan ujian. Nah, salah satu diantaranya adalah ujian fitnah, kebohongan yang dihembuskan oleh orang-orang munafik yang memang selalu mencari celah. Barakallahu fikum. Kalimat la yamlikuna lakum rizqa, la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberi rezeki kepada kalian. Maksudnya tidak bisa mendatangkan rezeki bagi kalian. Fabtaghu, maka mintalah atau carilah. Wa'buduhu, dan sembahlah dia. Maksudnya ikhlaskanlah ibadah kepadanya semata yang tidak ada sekutu baginya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Syukur itu maksudnya adalah melaksanakan ketaatan kepadanya karena nikmat-nikmatnya. Nah, itu syukur. Jadi syukur itu sejatinya adalah ketaatan. Jadi ibu kalau tambah nikmat harus tambah syukurnya. Kalau tambah syukur berarti tambah taat. Berarti semakin tua itu harusnya semakin tua harusnya semakin taat. Kenapa? Karena berarti kan semakin dapat nikmat. Nikmat di antara nikmat besar adalah kesempatan hidup, umur yang panjang. Berarti harusnya semakin tua semakin taat. Karena semakin tua berarti semakin banyak nikmat. Tuanya seseorang itu adalah nikmat dari Allah. Dia diberi umur yang panjang, diberi kesempatan hidup. Maka dia harus bersyukur, tambah syukurnya. Nambah syukur itu berarti nambah taat. Berarti semakin tua semakin taat. Jangan semakin tua semakin banyak maksiatnya. Ya. Barakallahu fikum. Semakin tua semakin mulia. Ya.
Jangan semakin tua semakin hina. Kan ada ya, makin tua makin hina. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian itu akan dikembalikan. Ilaihi turja'una. Aslinya turja'una ilaihi, ilaihinya dikedepankan. Maka yufidul hasr. Berarti hanya, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah saja kalian itu akan dikembalikan. Kapan kita pulang kepada Allah? Kapan kita kembali kepada Allah? Kalau kita nanti mati. Ilaihi turja'un, yakni melalui kematian. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat apa itu namanya? Kalimat al-istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan uang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena rezeki berupa uang itu hakikatnya pemberian dari Allah. Emang ada yang lahir bawa duit? Tidak ada. Kita tidak punya apa-apa dulu. Gigi hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dulu juga nggak punya gigi. Semua musibah yang menimpa kita, maka istirja'lah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pandangan jadi kabur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kalau ngelihat suami itu cekas banget, jelas itu ya. Kok sekarang suami semakin buram gitu. Ternyata bukan buram suaminya, mata kita yang buram gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Barakallahu fikum. Nah itu istirja', ilaihi turja'un. Tentu kembalinya manusia kepada Allah bukan sekedar kembali, tapi kembali untuk dibangkitkan dan untuk diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Persiapkan dari sekarang bekal yang terbaik sebelum kita nanti kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan kenangan-kenangan yang baik di dunia ya, termasuk nanti di kehidupan akhirat. Bagaimana kita selalu dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita. Di akhirat pun orang mengenal kita dengan kebaikan-kebaikan. Thayyib. Ada doanya itu Ibu, supaya dikenang di setiap waktu dan tempat. Apa doanya? Ibu pengen dikenang baik? Apa doanya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Surat apa itu Bu? Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Ayatnya berapa itu? 82 sampai 85 ya. Nah, dihafalkan tuh. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma, ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu hikmah. Wa alhiqni bis salihin, pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah diriku
menjadi buah tutur kata yang baik di generasi setelahnya. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan itu. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang diminta Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bagaimana beliau dikenang baik di dunia sampai dikenang baik di kehidupan akhirat. Tambah PR-nya 2 ya. Hafalan Asmaul Husna sama doa tadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Syarah ijmali dari ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya beliau menjelaskan kepada kaumnya bahwa hakikat apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala-berhala yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madarat bagi seseorang. Berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga mendatangkan madarat. Karena begitulah sifat makhluk Allah. Dan bahwa merekalah yang sebenarnya membuat-buat kebohongan yang mengatakan bahwasannya berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat. Ya, manusia itu kan begitu, Ibu ya. Kalau menyimpang, tersesat, ya segala sesuatu bisa jadi cerita. Bahkan dari cerita itu bisa jadi berbuah keyakinan. Dari keyakinan itu akhirnya bisa berubah menjadi satu bentuk ketaatan. Barakallahu fikum. Ya, apalagi orang kita ya senang bekesah gitu. Ibu coba kalau datang ke tempat-tempat tertentu, tempat wisata misalkan, di Jawa Barat itu ada Tangkuban Perahu gitu ya. Gunung Tangkuban Perahu. Ini gimana biar menarik, dibuatkanlah legendanya. Kita tidak ngerti apakah itu sahih ataukah itu dhaif ataukah maudhu, kan begitu. Yang berkisah juga siapa, begitu kan? Ya kan Ibu? Nanti Ibu kemana, ke Gunung Merapi, pasti ada ceritanya itu. Saya pernah ke satu air terjun di Malang, Coban Rondo namanya. Itu ada kisahnya, ada kisahnya. Ya, siapa yang berkisah di situ, gitu kan? Pokoknya supaya ada daya tarik, berkisah. Ya walaupun kisah itu ya manusia dengan daya khayalnya yang tinggi kan bisa saja dibuat-buat ya. Oh dulu di sini ada pangeran sama putri raja bertemu di tempat ini sampai menghasilkan air terjun, begitu kan? Kalau di Tangkuban Perahu itu ada Dayang Sumbi sama siapa itu Ibu? Sangkuriang, kan begitu. Nanti di Candi Prambanan Roro Jongrang atau siapa, itu selalu ada kisahnya ya, selalu ada kisahnya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan banyak kuburan palsu yang kemudian dibuat kisah bahwa di sini yang dikubur di sini adalah wali Allah fulan. Dulu kisahnya dia seperti ini, dikagumi oleh manusia, disenangi oleh masyarakat, mengajarkan kebaikan, punya karomah ini, punya karomah itu. Oh itu bisa jadi satu buku ya. Kan banyak buku-buku cerita di kita ini yang fiktif saja sebetulnya. Kok bisa ngarang berhayal cerita sampai ratusan halaman. Luar biasa tidak Ibu? Ya, sampai difilmkan kadang gitu kan. Ya dari kisah-kisah begitu. Yang sejatinya hayalan saja. Nah, pun demikian berhala-berhala ini.
Oh, bahwa berhala ini begini, begini, begini. Ada kisahnya. Yang selanjutnya kemudian diyakini oleh orang. Diyakini oleh orang. Setelah diyakini, akhirnya dijadikan sesembahan. Begitu. Saya pernah cerita mungkin ya, ada di dalam sebuah risalah itu tentang kisah palsu, judulnya Syekh Barokat ya. Syekh Barokat ini diduga dia seorang wali Allah, yang ternyata itu sebetulnya karangan atau kisah palsu yang dikarang oleh dua mahasiswa yang lagi tugas dari kampus, apa namanya, KKN ya. Ini kisahnya dua orang ini tugas dari kampus ke satu daerah agak terpencil. Kemudian dua orang ini, kalau bahasa orang sekarang, melakukan challenge. Apa challenge ya? Ya pokoknya men-challenge masyarakat di situ. Kita bikin ini yuk, cerita palsu. Mereka sebelum masuk ke kampung itu lewatin perempatan besar. Nah, kita bikin saja bahwa di perempatan ini sebetulnya ada kuburan. Ya, kuburan wali Allah Syekh Barokat namanya. Dibuat oleh mereka kisah-kisah palsu. Nah, ketika mereka datang di satu tempat itu, di kampung itu, ngajar di satu madrasah, ceritalah mereka. Ya, yang satu itu sebetulnya sudah ngingetin, jangan nanti kebablasan gitu. Ya, kita kan men-challenge saja, gimana sih sebetulnya kalau kita berkisah palsu itu, apakah ada orang yang meyakininya, percaya atau tidak. Nah, ini diceritain lah Syekh Barokat bahwa sebetulnya sebelum masuk kampung ini itu ada seorang wali Allah yang kuburannya sempat tertimbun ya di dekat perempatan besar sebelum masuk ke kampung ini. Dikisahkan, akhirnya menjadi buah bibir di masyarakat, Ibu. Ini bermula dari kisah palsu. Bermula dari kisah palsu. Akhirnya kaget nih, tersentak dua orang ini. Kok bisa-bisanya ya dari kisah palsu seperti ini orang semua membicarakan Syekh Barokat ya. Akhirnya karena mereka berdua ini merasa bersalah, Ibu, dikumpulkanlah guru-guru di madrasahnya. Jadi satu pertemuan ya, ketika sedang rapat mereka sampaikan bahwa Syekh Barokat itu tidak ada nyatanya. Itu cerita karangan kami sebelum kami tugas di sini. Jadi sudah mohon jangan dijadikan pembicaraan lagi. Itu kisah palsu yang kami karang-karang. Ibu tahu ketika dua orang ini ngomong seperti ini, apa responnya? Bagaimana Anda mengatakan itu kisah palsu? Sedangkan anak-anak kecil ya mereka menceritakannya. Tokoh-tokoh di sini juga mereka bercerita. Emak-emak mungkin ya di tempat-tempat obrolannya semuanya berkisah tentang Syekh Barokat ini. Bagaimana Anda berdua mengatakan itu kisah palsu? Ngeri nggak, Ibu? Dari kisah palsu. Ya akhirnya dua orang ini geleng-geleng kepala. Padahal kan karangan mereka sendiri itu. Akhirnya singkat cerita ada musim liburan. Pulanglah mereka gitu. Setelah mereka liburan datang lagi ke kampung itu. Ibu tahu mereka tersentak ketika lewat di perempatan itu sebelum masuk kampung itu sudah berdiri megah kuburan yang didatangi manusia, kemudian ditulis besar-besar ya, mungkin di pintu gerbangnya gitu ya, Syekh Wali Fulan, Syekh Barokat, Wali Allah, begitu. Luar biasa. Dan sudah ada kuburannya. Itu dari kisah palsu. Mengerikan. Dan banyak sekali kuburan palsu di dunia ini, banyak sekali. Yang sebetulnya tidak ada nyatanya. Dibuat-buat oleh manusia, kemudian dibuatkan kisahnya,
sehingga menjadi buah bibir manusia dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan, akhirnya dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berhala-berhala ini juga demikian. Dibuat kisah-kisah yang sejatinya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada nyatanya sama sekali. Nah Nabi Ibrahim selanjutnya, beliau menjelaskan kepada mereka bahwa berhala-berhala tersebut sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan suatu kebaikan. Akan tetapi kebaikan itu hanya dimohon dari Allah semata dan tidak kepada selainnya. Dan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dengan ikhlas, disanjung dengan ikhlas, disyukuri dengan ikhlas. Karena tempat kembali semua manusia hanyalah kepadanya. Melalui kematian, lalu Allah pun akan membangkitkan manusia kembali dan memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Nah ini secara garis besar dari ayat, penjelasan ayat tersebut, surat Al-Ankabut ayat 17. Kemudian ringkasan faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, bahwasannya pokok agama semua rasul itu adalah tauhid, sama. Para nabi dan rasul semuanya mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari yang namanya kesyirikan. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim ya sebagai Khalilullah, sebagai bapak ahli tauhid, beliau mengingatkan kaumnya ya supaya menyembah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan kesyirikan. Kemudian pelajaran kedua, batilnya penyembahan kepada berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, bahwasannya kebaikan dan keburukan itu merupakan takdir dari Allah. Kebaikan dan keburukan itu merupakan takdir dari Allah, ketetapan dari Allah. Kalau kita dapat yang baik-baik, segera syukuri. Kalau kita mendapatkan cobaan yang tidak menyenangkan, maka disabari, supaya semua ketetapan Allah itu menjadi pahala bagi kita. Sehatnya disyukuri, sakitnya disabari. Begitu ya. Lapangnya rezeki, seretnya rezeki, lapangnya disyukuri, seret rezekinya disabari. Kehidupan yang nyaman disyukuri, kehidupan yang kemudian ada riak-riak, ujian, cobaan disabari. Barakallahu fikum. Karena sejatinya kebaikan dan keburukan itu merupakan ketetapan Allah. Tidak ada ceritanya orang itu dalam perjalanan hidupnya semuanya lancar, semuanya baik. Ada yang begitu, Bu? Siapa di sini yang seumur hidupnya tidak pernah sakit? Enggak ada kan? Atau pertanyaannya dibalik, siapa di sini yang semasa hidupnya tidak pernah sehat, sakit terus? Tidak ada kan, Ibu? Nah sama, kita semua sama, begitu modelnya. Mau miskin, mau kaya, sama. Mau tua, mau muda, sama. Barakallahu fikum. Itu ketetapan dari Allah, sunnatullah. Yang membedakan kita ini adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa ketika diuji dengan kelapangan, kebaikan, dia bersyukur. Orang yang bertakwa ketika diuji dengan kesempitan, dia bersabar. Begitu. Jadi ya, hidup itu bolak-balik di situ saja, Bu. Antara syukur, sabar, taubat. Syukur, sabar, taubat. Itu saja, bolak-balik di situ. Ya. Dan itulah yang menakjubkan dari kehidupan seorang mukmin. Seluruh urusannya menjadi baik. Tanggal tua ya sabar gitu. Tanggal muda bersyukur. Kan begitu ya. Ustaz, saya tidak punya tanggal tua, semuanya muda terus. Ya berarti syukur terus. Nah, berarti bisa jadi ujiannya di sisi yang lain.
Kan begitu, masing-masing kita dengan ujiannya kan Ibu. Ada orang yang ekonominya tidak pernah bermasalah, tapi kadang masalah di anak, kadang masalah di suami, begitu kan? Masalah di keluarga besar. Ada orang Masya Allah hartanya berlimpah, tapi sakit-sakitan. Ada yang miskin, sehat, gitu kan? Tidak punya penyakit dia, gitu ya. Barakallahu fikum. Masing-masing orang dengan jalan takdirnya, dengan ujiannya. Ya. Jangan mempermasalahkan soal ujiannya, tapi fokuslah bagaimana kita menjawab semua soal ujian itu dengan baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wajibnya beribadah dan bersyukur hanya kepada Allah. Jelas itu. Wajib beribadah dan bersyukur hanya kepada Allah. Beribadah dan bersyukur hanya kepada Allah maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas di dalam bersyukur, ikhlas juga di dalam bersabar, ikhlas juga di dalam bertaubat, ikhlas di dalam semua amal-amal kebaikan. Ya, orang ikhlas itu orang yang paling bahagia hidupnya. Orang yang paling selamat dari kejahatan syaitan. Orang yang paling ringan hidupnya ya orang ikhlas. Orang yang paling berat hidupnya adalah, yang paling lelah hidupnya adalah orang yang tidak ikhlas. Baik. Faedah terakhir, penetapan hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan setelah kematiannya, dibangkitkan kembali untuk menghadapi yaumul hisab, menghadapi yaumul jaza. Ya. Masing-masing orang akan dihisab, akan diberi balasan atas segala perbuatannya ketika di dunia. Kemudian hubungan ayat ini dengan judul bab. Judul babnya tentang istighosah. Dari sisi yang mana? Dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan tentang tidak bolehnya meminta rezeki kecuali dari Allah, sehingga memintanya dari selain Allah adalah perbuatan syirik. Mana istighosahnya di sini? Seret rezeki itu musibah bukan Ibu? Seret rezeki itu musibah bukan? Musibah kan, bagian daripada ujian kan? Bagian daripada kesulitan. Ya tidak? Nah, saat kita kesulitan, susah gitu ya, beli beras saja susah misalkan. Ya orang kaya juga sama sebetulnya susah. Ya, apalagi pajak naik terus gitu ya. Thayyib Ibu, orang miskin susahnya mikirin mungkin dia beli beras. Ya, beli beras susah, kehidupan susah. Barakallahu fikum, seret rezekinya. Gitu ya. Kerjaan misalkan tidak jelas, seret rezekinya. Maka dalam keadaan susah seperti itu, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya di waktu-waktu mustajab, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhirnya dengan derayan air matanya, ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku yang berkah, yang berlimpah dan bermanfaat. Maka namanya ini apa? Namanya apa Bu? Istighosah. Dia sedang ditimpa kesulitan rezeki, kemudian dia minta kepada Allah supaya diangkat kesulitannya ini, diberikan rezeki yang berkah. Ini namanya istighosah. Nah, istighosah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah. Di PHK akhirnya sulit rezekinya.
ya malah datang ke Gunung Kawi. Jadi ya, dia melakukan ritual pesugihan, bukan Gunung Kawi sini. Jadi ya, dia melakukan ritual pesugihan, ya, pengen kaya tapi tidak mau melalui prosesnya. Datang ke lereng Gunung Slamet, gitu ya, datang ke tempat-tempat pesugihan, datang ke kuburan, minta-minta ke orang yang sudah mati, ya. Nah itu namanya apa, Bu? Dia sedang istighotsah tapi kepada selain Allah. Apa hukumnya? Syirik. Minta ke Allah. Kemarin kan sudah dihafalkan salah satu di antara nama Allah yang husna. Allah punya nama Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha memberi rezeki. Yang penting minta dulu, maksimalkan di dalam doa, sungguh-sungguh di dalam doa, diijabah langsung oleh Allah. Walhamdulillah. Tidak diijabah pun setidak-tidaknya kita sudah menggantungkan jiwa raga kita, dan disitulah ketenangan. Makanya orang miskin yang bertakwa itu hidupnya tenang. Orang kaya yang tidak bersyukur hidupnya resah, gelisah, dan selalu lelah. Lelah yang paling mengerikan, lelahnya apa, Ibu? Lelah hati. Lelah hati. Aduh, gimana masa depan saya? Sekarang ini sedang ada di masa saat ini, sudah mikirin masa depan, ya. Suaminya ganti bendera perusahaan saja yang resah istrinya, ya. Padahal suaminya anteng-anteng aja. Aduh, ganti bendera ini perusahaannya, dulu asing sekarang lokal, ya, dikurangi itu jaminan kesehatannya, pokoknya serba pengurangan, begitu ya. Barakallahu fikum. Akhirnya kabur saja dulu, gitu kan. Masya Allah. Ada teman kita, Ibu, kerjanya di luar negeri, di migas juga. Itu gaji bulanan beliau dipajakin 45 juta, ya. Itu pajaknya saja, ya, 45 juta, luar biasa, begitu kan. Kita ngumpulin duit segitu berapa tahun, ya. Ini bayarin pajak ke negara karena dia kerjanya di luar, 45 juta, luar biasa. Berarti orang-orang Indonesia di luar itu yang gajinya gede-gede termasuk penyumbang besar kan ke negeri ini. Barakallahu fikum. Itu yang level mungkin tidak terlalu tinggi jabatannya. Bagaimana yang tinggi-tingginya? Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu ya. Jadi ya banyak-banyak bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri, ya. Dan jangan suka membanding-bandingkan, ya. Jangan suka membanding-bandingkan. Jalur hidup kita itu berbeda-beda. Jangan suka banding-bandingkan. Karena ya enggak usah jauh-jauh dengan orang lain. Adik kakak saja bisa beda enggak, Ibu? Beda, gitu. Ini sarjana, ini sarjana, ini sarjana, tiba-tiba yang bungsu jadi ojol, gitu ya. Yang lain kantoran semua, ya tidak ada masalah, ya. Itu adik kakak bisa beda. Bagaimana lagi dengan orang lain, ya. Dan disinilah ya indahnya Islam, ya. Kita dibimbing bagaimana selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah dan bersabar apa yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Syukur dan sabar ini yang kemudian menjadikan hidup kita stabil, hidup kita tenang, hidup kita tidak lelah hati, ya, dinikmati saja, ya.
Orang yang kemudian mengatakan tidak ada liburan bagi saya, pekerjaan itu paling penting. Nah, ini keliru ya. Gara-gara dia mengejar pekerjaan sampai melupakan hak jasadnya untuk direhatkan. Tidak bisa menikmati. Nah, kalau di dunia saja kemudian tidak bisa menikmati kehidupan dunia dengan beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan, maka bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan nikmat di kehidupan akhirat? Kalau bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga, siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka dia tidak akan bisa masuk di surga akhirat. Surga dunia ini ya ma'rifatullah, saat orang itu mengenal Allah, saat orang itu taat kepada Allah, saat orang itu istiqomah beramal soleh, itulah surga dunia ya. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, itulah sejatinya yang memberikan ketenangan di dalam hidup ya. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti selanjutnya kita bahas surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6 dan seterusnya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.